and memories I live with. As a superpower, I will share this power. Film yang akan kita bahas kali ini tidak hanya berdasarkan kisah nyata, tapi berdasarkan kisahku yang sebenarnya, kisah yang aku alami, dan trauma yang aku hadapi setiap harinya. Ada jutaan orang di luar saat ini diperjualbelikan, dan aku ingin membagikan pengalamanku melalui film ini untuk kesadaran, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas, ucap seorang wanita yang bernama Frida Farrell. Jadi Frida Farrell selaku korban aslinya, dia menulis naskah, menjadi produser, juga sekaligus membintangi, bahkan menjadi tokoh utama di dalam film ini. Dan sudah pasti tingkat keakuratannya tidak diragukan lagi. Pada suatu pagi, ada seorang wanita bernama Selling Isobel yang sedang jogging. Dia rajin berolahraga karena ingin menjadi seorang model. Sepulangnya dari jogging, Isobel kemudian membersihkan diri lalu membangunkan suaminya yang masih tertidur pulas. Diketahui sebelumnya Isobel adalah seorang single mom yang memiliki satu anak perempuan berusia 4 tahun dan dia menikah lagi dengan seorang pria bernama Mark. Isobel berbisik sambil mengucapkan hari jadi mereka kepada Mark dan bercandain siapa yang akan membuatkan sarapan di antara mereka berdua. Namun tiba-tiba Olivia datang untuk meminta sarapan karena dia sudah lapar. No, too bad, sweetie. Bergegas Isobel pergi ke dapur berniat ingin membuatkan sarapan untuk mereka. Dan betapa terkejutnya dia di saat melihat sudah ada makanan di meja makan, yang ternyata sebelumnya Mark sudah bangun terlebih dulu dan membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Isobel saat ini bekerja di tempat gym bagian instruktur kebugaran. Setelah selesai sesi latihan, dia berbincang dengan membernya yang bernama Maria. Maria berkata bahwa besok dia tidak bisa datang lagi karena dia tidak memiliki uang. Namun Isobel memperbolehkan agar Maria bisa tetap latihan karena dia masih memiliki 5 pertemuan lagi di gym itu. You have 5 more classes in your account. You're strong. And look, this morning you said, and you definitely have 5 more classes. Thank you. Selesai bekerja, Isobel kemudian pergi ke sebuah kafe untuk minum kopi. Secara kebetulan di sana datanglah seorang tunawisma yang ingin meminta sedikit rejeki dari para pengunjung. Ketika tunawisma itu menghampiri dan meminta uang kepada Isobel yang lagi sendirian, Isobel pun berkata jika dirinya tidak memiliki uang pecahan. Akan tetapi tunawisma itu tetap memaksa dan tidak mau pergi sebelum Isobel memberinya uang. Tentu hal itu membuat Isobel merasa terganggu dan risih dengan kehadiran pria itu. I don't have any change. Really? I'm sorry. Lady, it's just $1. I don't smoke. Tidak jauh dari sana seorang pria bernama Peter sedang mengawasi tunawisma itu. Merasa kasihan dengan Isobel, lantas Peter menghampiri lalu mengusirnya. Bukannya pergi, tunawisma itu malah marah dan berkata-kata kasar kepada para pengunjung. Sebelum akhirnya dia pun pergi dengan membawa roti milik Isobel. Nice to meet you. Namun sebelum pergi, Peter terlibat dalam percakapan singkat dengan Isobel yang isinya bahwa dia menginginkan Isobel mendaftar menjadi seorang model di sebuah agensi miliknya dengan bayaran yang cukup bahkan sangat menggiurkan bagi siapapun yang mendengarnya. Isobel diberi kartu nama, dia boleh membawa siapapun untuk menemani pas waktu sesi pemotretan nanti. Isobel awalnya ragu, namun setelah Peter beberapa kali membujuk ditambah dengan penampilan dia yang sangat rapih, akhirnya Isobel pun mengiyakan tawaran tersebut. I'm just hoping, maybe consider bring someone along, a friend. You know, it's really nice of you to ask me, but It's totally legit, I swear. And for $7,000, they have deep pockets. that's a lot of money. Yeah. It's nice to meet you. Bye. Tapi sebelum itu, Isobel menemui sang suami untuk meminta saran perihal tawaran menjadi model. Di sini Mark tidak mau gegabah. Dia mengecek terlebih dulu di internet tentang perusahaan tersebut. Akan tetapi setelah dicek ternyata benar, perusahaan tersebut memanglah ada.
Akhirnya Mark pun setuju asalkan Isobel pergi tidak boleh sendirian. Dia harus membawa teman untuk berjaga-jaga. Di keesokan paginya, Isobel mendatangi alamat yang diberikan oleh Peter. Ternyata di sana terdapat sebuah apartemen yang kumuh. Dia tidak yakin bahwa ini adalah kantor agensi model, lalu menelpon Peter untuk memastikannya. I'm outside. I think I'm not sure if this is your building. Setelah bertemu dengan Peter, Isobel pun mengutarakan keraguannya. Namun Peter meyakinkan Isobel bahwa di kantor ini dia memiliki banyak fotografer, tim kreatif, ada juga seorang penulis. Tenang saja, banyak orang-orang baik kok. Dan dia menegaskan jika dirinya sudah 5 tahun tinggal di apartemen ini. Untuk meyakinkan itu semua, Peter menghubungi asisten wanitanya yang bernama Chloe. Hold on, one second. Chloe, can you come out front? She's kind of. Oh, no. Carry on. Dalam perbincangannya, Peter menjelaskan jika pemotretan itu untuk sebuah perusahaan kapal layar terbesar di industri pariwisata. Itulah alasan mengapa harga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Cruise line and tourism industry. Hence the money. Oh, they're huge. Setelah perbincangan yang cukup panjang, akhirnya Isobel pun memutuskan untuk memberanikan diri dan berusaha berprasangka baik terhadap Peter. Kemudian mereka berdua pun memasuki gedung tersebut dan tiba di ruangan yang dituju. Chloe menyambut Isobel dengan sangat baik dan ramah. Hey, I'm Chloe. You must be Isabel. Yeah. Totally. I feel really weird. Wow, she's gorgeous. You guys come inside? I'm not. I teach Pilates. Oh, how long have you been modeling? It open up opportunities. Oh. Singkat cerita, sesi pemotretan pun dimulai dan selesai tepat pada waktunya. I have no idea what I'm doing. Very natural. Good. Beautiful. You're doing great. Put your hands down. Of a cruise liner, Caribbean, and a great smile. You have a really great look right here. When's the last scenic place you visited? This one? Yeah. Good. Grand Canyon. What? Bye. Bye. Esok harinya saat Isobel sedang bekerja, dia menerima pesan dari Chloe yang isinya bahwa dia berhasil lolos dan diterima menjadi seorang model. Tentu hal itu membuat dia senang. Lantas dia pulang dan memberi kabar gembira itu kepada sang suami. Isabel, congratulations. It's Chloe from the photo shoot. Arrange the whole studio tomorrow. I mean, I have no idea what I'm doing. Babe, sometimes you just gotta go. Sebelum berangkat kerja, Isobel berpamitan terlebih dulu kepada putrinya. Berangkatlah dia menuju apartemen Peter. Sesampainya di sana, dia langsung disambut dan Peter menyuruhnya masuk. Still got some use out of them. Wow, that's old school. Come in. Okay. Di dalam, Isobel dibuatnya kaget karena barang-barang yang kemarin ada, sekarang ruangan itu menjadi kosong dan tidak ada lagi barang-barang di sana. Isobel yang curiga lantas bertanya kepada Peter, "Ada apa ini sebenarnya?" Namun Peter mengabaikan dan malah mengunci pintu. What are you doing? Kemudian di sini Peter mengeluarkan pisau untuk menakut-nakutinya. Isobel yang ketakutan pun kemudian berkata bahwa suaminya akan datang sebentar lagi ke apartemen itu untuk menjemputnya. Akan tetapi Peter sama sekali tidak takut, bahkan menantang ingin bertemu suaminya itu. Isobel diancam jangan sampai berteriak karena kalau tidak Peter tidak akan segan-segan untuk menyakitinya. I want you to be very clear. Isobel bingung dan ketakutan harus berbuat apa. Dia memiliki ide untuk menghubungi sang suami. Ketika dia izin ke toilet sambil membawa ponsel, tiba-tiba Peter pun tahu dan menyuruhnya untuk meninggalkan handphone itu di atas meja. Leave your phone on the table. Your phone. I don't see why I have to do. Di kamar mandi, Isobel mulai mengeluarkan isi tasnya. Barangkali ada sesuatu yang bisa digunakan. Karena kelamaan di dalam sana, Peter yang mulai curiga langsung menghampiri. Dia meminta Isobel agar mengganti pakaian yang sudah Peter siapkan sebelumnya. Go ahead. You can.
Karena mendapatkan penolakan dari Isobel, akhirnya Peter marah dan menghajar Isobel. Setelah itu Peter mengatakan bahwa dia akan memberikan obat pereda nyeri dan menyamarkan luka memar menggunakan make up. Bring you some ibuprofen. It's gonna swell. So, all right. Selesai mengganti pakaiannya, Isobel lalu menghampiri Peter yang berada di ruangan lain. Di sini Peter memerintahkan Isobel untuk melepaskan seluruh pakaiannya, sehingga dengan leluasa dia bisa mengambil foto dirinya. Isobel pun menuruti keinginan Peter karena dia diancam dan takut dibunuh. Let you go. We're just gonna take some pictures. Kemudian Isobel diberi segelas air susu yang sudah dicampur obat tidur. Setelah efeknya mulai terasa, dia pun akhirnya tertidur pulas. Drink. No. Just like yesterday. Arms at your sides. I wanna go home. Relax. Ternyata guys, Isobel dijual oleh Peter kepada para pria laknat. Terbukti di saat dia terbangun, dia dalam keadaan sedangkan Peter merekam adegan tersebut. He's always the hardest. It's okay. Peter menegaskan, jangan pernah coba-coba untuk melarikan diri, karena jika sampai itu terjadi, nggak segan-segan Peter akan menghabisinya. Dia juga mengatakan bahwa sekarang rumah ini adalah tempatnya, yaitu sebuah apartemen yang terletak di pusat kota London. Lantas Isobel pun menjawab bahwa dia tidak akan membersihkan diri, agar menjadi bukti seandainya polisi dapat menemukan keberadaannya. Namun Peter membuat patah semangat dan berkata, tidak mungkin polisi bisa menemukanmu, karena kamu sendiri tidak tahu kini dirimu berada. Jadi pas Isobel lagi tertidur pulas tadi, Peter memindahkan Isobel ke kamar nomor 407, sedangkan yang suaminya tahu itu nomor 400. Anything. Same country. Di sini Isobel memohon agar Peter membiarkan dirinya pulang ke rumah, karena dia sudah rindu dengan sang anak, atau paling tidak biarkan dia untuk memberi kabar bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja, agar keluarganya tidak mencari-cari keberadaan Isobel. Don't hurt her, please. Melalui ponsel milik Isobel, dia diberi izin untuk menghubungi temannya. Peter berpura-pura menelpon Cindy, teman kerja Isobel. Namun ketika ponsel diangkat, Nancy, call the police. Isobel sontak berteriak meminta bantuan. Tentu dong, hal itu membuat Peter marah dan menghajar Isobel saat itu juga. Di sini Isobel heran, kenapa Peter tega melakukan ini kepadanya, padahal sebelumnya mereka tidak saling kenal. Peter menjawab, ini semua hanya demi uang. Kalau memang uang alasannya, aku bisa kok ngasih kamu uang berapapun yang kamu mau, ucap Isobel. Peter yang tidak bodoh pun menolak tawaran itu, dan melanjutkan menjual Isobel kepada para pria laknat secara terus berganti. Singkat cerita, pada suatu hari Isobel memberitahu Peter bahwa kini dia tengah hamil. Dia juga selalu berkata jika suaminya itu pasti akan mencarinya. Lagi-lagi Peter membuat Isobel patah semangat. Dia berkata jika suami Isobel datang, tinggal katakan aja kalau Isobel kerja open BO. Dengan begitu suami Isobel akan menjauhi dirinya. Peter tidak yakin sama perkataan Isobel yang sedang hamil. Maka dari itu dia membawa tes pack untuk mengetahui kelanjutannya. Setelah dites, ternyata hasilnya benar jika Isobel positif hamil. Esok harinya ketika Isobel pura-pura tidur, Peter menghampiri untuk mengecek keadaan Isobel. Namun tiba-tiba hal itu diambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia mencoba berteriak meminta tolong kepada siapapun yang mendengarnya, tapi semua itu sia-sia. Tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan Isobel. Peter yang tidak ingin diketahui aksinya, lantas mengejar Isobel meski sedang kesakitan. Ketegangan pun terjadi.
Isobel yang panik ketakutan terus berlari ke lorong apartemen hingga dia menemukan kamar yang tidak dikunci. Kemudian dia masuk dan terdapat gadis kecil di dalamnya. Di dalam sana, Isobel masih berusaha berteriak mencari bantuan. Namun seperti yang kita ketahui bersama, bahwa meski apartemen itu berada di tengah kota, tapi sangat sepi dari pengunjung, sehingga lagi-lagi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Sementara di luar, Peter masih mencari keberadaan Isobel. Secara kebetulan, di sana dia menemukan sebuah laptop dan dia gunakan untuk meminta pertolongan kepada sang suami melalui email. Karena tidak menemukan Isobel, lantas Peter pun kembali ke apartemennya. Ternyata guys, apartemen yang kini Isobel singgahi adalah kamar Peter, dan putri kecil yang membukakan pintu adalah putrinya Peter. Putrinya mengadu bahwa ada seseorang yang masuk. Peter yang ngeh kalau itu adalah Isobel, dia bergegas mencari dan menemukannya sebelum dia berhasil mengirimkan email kepada sang suami. Sebelum membawa Isobel ke kamar apartemen nomor 407, Peter menyekapnya terlebih dulu di dalam gudang miliknya yang sempit dan gelap. Tiba-tiba ada suara bel berbunyi. Ternyata yang datang adalah Mark, suami dari Isobel. Dia bertanya mengenai seseorang yang bernama Peter, karena sebelumnya Isobel memberitahu Mark bahwa pria yang mengajaknya bekerja bernama Peter. Namun Peter menjawab bahwa dia tidak kenal dengan foto yang ada di tangan Mark. Peter membuat nama samarannya menjadi Patrick. My name's Patrick Sharp. Beberapa hari kemudian, Isobel sudah berada di kamar apartemen semula, yaitu kamar nomor 407, untuk dijual kembali kepada pria laknat. Isobel kini sudah pasrah dan tidak berdaya dengan keadaan semua ini. Dia sering berhalusinasi tentang putri kecilnya. Bahkan dia dengan putus asa ingin mengakhiri hidupnya karena sudah merasa sangat kotor. Beruntung hal itu diketahui oleh Peter dan langsung menolongnya. Agar tidak merasa kesepian dan depresi, Peter memberi seekor kucing untuk menemaninya. Rest. Even made her call me. You can have her when you're off the clock. Selanjutnya, Peter memberitahu Isobel agar bersiap untuk menyambut tamu yang datang. Tapi Isobel menolak karena sedang tidak enak badan. Peter membujuknya dengan mengatakan bahwa ini adalah pelanggan terakhir. Setelah itu, dia berjanji akan membebaskan Isobel dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Namun Isobel tetap tidak percaya, karena dia berpikir sekali penipu sampai kapanpun akan menjadi penipu. Lalu Peter memperlihatkan beberapa foto wanita yang katanya berhasil bebas karena menuruti perintahnya. Atas dasar hal itu, akhirnya Isobel pun memakai pakaian dinasnya. Kini tamu istimewa Peter tiba dan menghampiri Isobel. Isobel mendandani dirinya sangat aneh dan mulai berbicara kasar kepada tamu itu. Secara diam-diam, Isobel menyembunyikan pena untuk memberi pelajaran kepada para pria laknat. Saat pria itu mendekat, Isobel pun langsung menusuk dadanya pakai pena. Objects. Did you forget the rule? Tentu saja hal itu membuatnya sangat marah dan langsung memanggil Peter. Dia mengancam dan mengatakan bahwa Peter harus membayar kerugian 2 kali lipat. Karena kalau enggak, pria itu nggak segan-segan menghabisi Peter atau bahkan akan membawa putrinya sebagai ganti dari Isobel. And if you don't, your daughter's gonna replace this hoa. Ketika Isobel tersadar dari pingsannya, tiba-tiba ada seorang pria tua yang akan menyuntiknya mati. Ternyata guys, pria tersebut adalah pria yang ada di awal film yang menjadi seorang tunawisma. Itulah cara Peter menjebak seseorang untuk dijadikan mangsa. Temannya berpura-pura menjadi tunawisma dan Peter berbuat seolah-olah menjadi pahlawan. Dia mencari kesan pertama dulu nih, biar orang lain percaya. Hello, Isabel. Belum sempat menyuntikkan cairan itu kepada Isobel, tiba-tiba Peter menelpon pria tersebut. Peter berencana akan menghabisi Isobel dengan tangannya sendiri. Wants to give the last shot himself, Besho. Goodbye, Isabel. Pria itu lalu pergi dan meninggalkan suntikan di atas meja. Isobel berusaha sekuat yang dia mampu agar bisa lepas dari ikatan borgolnya. Setelah terlepas, dia mengambil suntikan tersebut dan kembali ke tempat tidur sebelum Peter datang. Dia berpura-pura masih dalam keadaan diborgol. And
this is the price you pay. Why not serve me? People like you. Peter yang menyadari akan diserang oleh Isobel pun, dia membalikan badan lalu menangkis suntikan itu, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka. Awalnya Isobel terpojok, namun setelah Isobel menghajarnya menggunakan besi borgol yang masih nempel di tangan, akhirnya dia berhasil membuat Peter tersungkur. Tidak ingin membuang waktu, Isobel memanfaatkannya dengan cara berlari keluar sekencang mungkin. Menyadari bahwa semua ini akan membahayakan dirinya, Peter lantas bangun dan bergegas pergi dari sana. Setelah berlari cukup jauh, Isobel melihat mobil polisi dan meminta pertolongan. Dia menceritakan kejadian yang menimpanya kepada para polisi. Mereka dengan cepat mencari keberadaan Peter, namun mereka tidak menemukannya. Sedangkan polisi lainnya mengabari suami Isobel untuk segera datang ke tempat Isobel berada saat ini. Akhir kisah dijelaskan bahwa Peter tidak pernah tertangkap dan putrinya tidak pernah teridentifikasi. Semua panggilan telepon yang dia lakukan berujung pada nomor telepon tidak terdaftar, serta sidik jari pun tidak ada kecocokan di pusat data. Bahkan pihak berwajib melacak situs webnya kembali ke Eropa Timur, tapi sampai saat ini tidak pernah berhasil menemukan petunjuk keberadaannya. Dan mungkin dia melakukan hal serupa kepada gadis-gadis lainnya di tempat yang berbeda.